Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam sesi pelajaran PPKN. Materi kita pada hari ini masih pada materi yang sama. Kemarin saya mohon maaf ada gangguan teknis sedikit, jadi target pembelajaran kita kemarin tidak sampai pada yang saya harapkan. Kemarin kita sudah sampai sudah sampai pada slide yang ke-6. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kembali materi pelajaran kita yang kemarin. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Saya harapkan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat ya. Baiklah. Materi pelajaran kita hari ini tetap judulnya adalah, pokok bahasannya adalah norma dan keadilan. Kemarin kita sampai pada kepentingan umum ya, bahwa kepentingan umum itu ada berbagai macam, ya, ada kepentingan negara sebagai badan hukum, ada kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat dan selanjutnya. Ya, apa yang sudah saya sampaikan kemarin itu masih berupa pengantar materi norma dan keadilan saja ya. Kita belum sampai pada pokok bahasan kita tentang norma dan keadilan. Mungkin hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang norma dan keadilan. Yang B ya. Yang B akan saya jelaskan lagi mengenai kepentingan masyarakat. Ada kepentingan masyarakat itu terdiri dari yang pertama adalah menyangkut keselamatan umum, jaminan lembaga sosial, melindungi masyarakat dari perusakan moral. Ini maaf ya, kayaknya sudah. Nah, yang C adalah kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu adalah kepentingan diri kita sendiri. Siapa pribadi itu? Saya pribadi, kalian pribadi, ya. Orang yang belum berhubungan dengan orang lain itu namanya pribadi, yang belum kepentingannya tidak bersama dengan kepentingan orang lain itu dimaksud dengan kepentingan pribadi, ya. Kepentingan diri kita sendiri maksudnya. Nah, apa kepentingan pribadi itu? Nah, di sini saya beri contoh. Ada perlindungan terhadap kepentingan pribadi, misalnya kita punya fisik. Apa fisik itu? Fisik itu ya tubuh kita ini. Ya. Nah, fisik kita ada badan kita. Badan kita butuh perlindungan. Tidak boleh orang menyakiti kita semaunya saja. Ya, tidak boleh. Nah, karena fisik itu termasuk dalam perlindungan. Ya. Kemudian ada kehendak. Nah, tiap-tiap orang itu punya keinginan. Keinginan orang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Oleh karena itu, maka dibutuhkan perlindungan terhadap kepentingan pribadi. Jadi tidak hanya badan kita saja yang butuh perlindungan, tapi kehendak kita juga ya perlu mendapatkan perlindungan. Nah, setelah itu berpendapat. Nah, setelah ada kehendak atau keinginan, ya, kita punya hak yang harus dilindungi dengan cara berpendapat. Ya. Perlindungan terhadap kepentingan pribadi berupa pendapat. Setiap orang punya pendapat. Nah, dalam satu masalah, ada 10 orang misalnya. Belum tentu 10 orang itu memandang permasalahan itu sama. Ya. Nah, seperti misalnya pembelajaran daring ini membutuhkan pendapat. Setelah saya lakukan semacam jajak pendapat pada tugas unit 1, wah pendapatnya macam-macam tentang pembelajaran daring. Ada yang senang, katanya lebih menikmati pelajaran daring karena tidak di dalam tekanan, belajarnya merdeka, belajarnya bebas. Tetapi sebagian besar berpendapat tidak suka pelajaran daring. Kenapa? Karena dia tidak bisa ketemu temannya, tidak bisa bersenang-senang dengan temannya di sekolah, tidak bisa ketemu gurunya,
nggak bisa langsung nanya sama gurunya. Itu salah satu contoh berpendapat, ya. Jadi masing-masing orang ya terhadap satu masalah pasti berbeda pendapatnya. Ya, jadi apakah boleh berbeda pendapat? Iya boleh. Nah, karena itu termasuk dalam perlindungan, ya. Nah, setelah berpendapat ada ada perlindungan yang paling hakiki, yang paling mendasar dalam kepentingan pribadi ini, yaitu tentang agama, ya. Nah, orang beragama itu termasuk kepentingan pribadi, ya, karena walaupun orang tua, saudara, apapun, ya, dalam soal beragama tidak bisa memaksakan agamanya kepada siapapun juga, karena agama itu menyangkut keyakinan. Nah, keluarga, saudara, dan lain sebagainya hanya bisa menyatakan, memberikan nasihat, memberikan pendapat, ya, tentang pilihan agama dari siapa dengan dia melakukan koordinasi, pembicaraan dan lain sebagainya, ya. Jadi hindari pembicaraan di tempat umum yang menyangkut masalah agama kalau kita bukan ahlinya. Nah, ya, kalau misalnya dulu ya anak-anak yang masih sekolah di sekolahan ini yang turun setiap hari, ya, ada-ada saja kita berkumpul dengan teman kita yang berbeda agama, maka diharapkan jangan sampai melakukan pembicaraan yang menyangkut agama orang lain, karena itu akan menimbulkan permasalahan, ya. Jadi agama ini termasuk dalam perlindungan terhadap kepentingan pribadi, ya. Jadi ada berapa kepentingan pribadi yang dilindungi? Satu, ada kepentingan fisiknya, tubuhnya, badannya. Kemudian ada kehendaknya, keinginannya, harapan, cita-citanya. Kemudian pendapatnya, ya. Karena orang kalau ditahan-tahan pendapatnya itu dia bisa marah, ya. Bisa menimbulkan masalah. Kemudian beragama, dan kita semua beragama. Selanjutnya ada kepentingan keluarga, ya, yang termasuk dalam kepentingan umum ini, kepentingan keluarga. Kepentingan keluarga ini secara khusus disebutkan adalah perkawinan, ya. Nah, kalian kalian hadir di muka bumi ini karena adanya perkawinan, adanya orang tua kalian yang sudah kawin atau menikah, sehingga lahirlah kalian ya hari ini ke muka bumi. Itu namanya kepentingan keluarga, ya. Kepentingan keluarga itu contohnya adalah perkawinan. Semua orang boleh menikah, ya, punya hak untuk kawin. Kawin itu antara laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin kalian pernah dengar isu-isu, ada orang menikah, ada orang kawin dengan sesama jenisnya. Misalnya laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Nah, itu dilarang, itu melanggar perundang-undangan di tanah air kita, terutama masalah agama, ya. Nah, karena menikah itu harus berbeda jenisnya, nggak boleh jenisnya sama. Nah, binatang aja kalau nikah, mana dengan laki-laki juga, misalnya ayam, nggak dengan ayam jantan. Ayam jantan pasti dia sama ayam betina, itu binatang, ya, apalagi manusia, ya. Jadi kalian harus tahu bahwa menikah itu atau kawin itu harus berbeda jenis kelaminnya, ya. Kalaupun ada situasi itu terjadi di zaman sekarang, di negara kita itu dilarang, ya. Kemudian kepentingan atas hak kepemilikan, ya. Jadi kalian mempunyai hak untuk memiliki sesuatu, karena itu termasuk dalam kepentingan pribadi, ya. Kamu boleh enggak memiliki, Bu, saya boleh enggak memiliki sepeda motor? Oh, boleh, tetapi kalian belum dewasa. Jadi kepemilikan itu ada batasnya, ya. Nanti kalau kalian sudah dewasa, 17 tahun, boleh memiliki SIM,
bolehlah kamu punya sepeda motor. Ini contohnya ya. Nah, kalau HP Bu, boleh nggak? Boleh juga sekarang ini. Kenapa boleh? Karena kalau kamu nggak punya gadget, ya kamu nggak bisa belajar. Nah ya, apalagi sekarang ini ada informasi dari sekolah bahwa siswa itu akan mendapatkan bantuan kuota internet ya, buat mengikuti pembelajaran daring ini ya. Jadi saya himbau melalui materi pelajaran saya ini supaya mendaftarkan WA-nya atas namanya, bukan atas nama saudaranya, bukan atas nama ayah ibunya, tapi atas namanya sendiri ya. Nah, itu yang ketiga, itu ada kepentingan pribadi, itu ada kepentingan pribadi terdiri dari kepentingan pribadi yang berupa fisik, kehendak, pendapat, agama, ada kepentingan keluarga untuk menikah, ada kepentingan hak atas kepemilikan ya. Nah, jadi itu adalah C, kepentingan pribadi. Kita lanjut anak-anak. Nah, hari ini sekarang kita baru memasuki materi pelajaran kita. Itu tadi hanya pengantar saja. Pengantar mengapa ada pelajaran tentang norma dan keadilan. Karena norma dan keadilan itu menyangkut masalah kepentingan-kepentingan ya. Di bagian pertama kita sudah belajar mengenai beberapa macam kepentingan. Nah, semoga kalian sudah menerima ya materi pelajaran saya. Kenapa saya kirim lebih dahulu materi pelajaran saya lewat Classroom itu? Karena siapa tahu terjadi kendala dalam daring atau pembelajaran live kita ya. Pengertian norma adalah ya kaidah atau ketentuan atau aturan. Jadi norma itu sederhananya adalah kaidah. Kaidah, kalau nggak ngerti kaidah, oh ketentuan. Oh ketentuan nggak ngerti juga, aturan. Kalau aturan nggak ngerti juga, wah ibu nggak bisa menjelaskan lagi, ya. Nah di mana-mana ada aturan. Di rumahmu ada aturan, di sekolah ada aturan, di jalan raya ada aturan. Jadi semua dalam kehidupan kita ini, lingkungan kita ya harus diatur. Ya, enggak bisa orang berlaku semaunya sendiri, itu enggak bisa ya. Jadi kita harus sesuai aturan. Oleh karena itu hari ini kita belajar tentang norma dan keadilan. Nah, jadi apa itu norma? Adalah aturan. Aturan untuk siapa? Ya, aturan untuk mengatur kehidupan warga masyarakat. Tujuannya mengendalikan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, orang kalau terlalu bebas, ya, berkehendak, menyatakan pendapat, dan lain sebagainya, dia bisa melukai orang lain atau bisa merugikan orang lain ya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari tingkah laku kita harus dijaga, jangan sampai merugikan orang lain ya. Nah di rumah ya, perlu enggak menjaga mengendalikan tingkah laku? Perlu ya. Kasihan orang tuanya kalau kamu tidak bisa menjaga atau mengendalikan tingkah lakumu. Nah, misalnya ya, di rumah ada saudaranya, ada adiknya. Nah, misalnya ada adiknya keliru sedikit, adiknya dipukul misalnya. Nah, itu salah satu contoh orang kalian atau orang yang tidak bisa mengendalikan tingkah lakunya ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa bahwa norma itu adalah kaidah atau ketentuan atau aturan. Ya, di mana-mana itu berlaku. Tujuannya untuk mengendalikan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, selanjutnya norma itu bermacam-macam. Ya. Nah, sekarang kita pelajari ada yang namanya norma keadilan, kesopanan, agama, hukum. Ya, kita harus tahu.
Nah, ya, jadi ada berapa macam norma itu? Nah, ya, di materi pelajaran kita norma itu ada 4. Yang pertama adalah norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, ketiga norma agama, dan keempat norma hukum. Baiklah, selanjutnya anak-anak, kita akan membahas satu persatu tentang pengertian norma tadi ya. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Nah, apa kesusilaan? Nah, ya. Norma kesusilaan itu ialah peraturan hidup yang berkenaan dengan hati nurani, ya. Nah, jadi kita punya hati nurani. Orang-orang yang namanya manusia, semua manusia itu punya hati nurani. Makanya ya, kalau kita melihat sesuatu yang sadis, kita pasti berpikir, jangan-jangan orang itu tidak punya hati nurani. Nah, misalnya lagi, tidak sadis, tapi tega, misalnya ya. Apa? Misalnya kamu ada temanmu, kemudian makanlah kamu sendiri, temanmu di samping, sepertinya juga lapar, kamu makan sendiri. Nah, itu juga orang yang tidak punya hati nurani. Kenapa? Karena dia tidak kasihan sama temannya, ya. Nah, jadi yang paling utama itu adalah memperhatikan hati nurani. Bahwa tiap-tiap manusia punya hati nurani, ya, dan harus didengarkan apa kata hatinya, ya. Nah, contoh kejujuran, kebaikan, keluhuran, ya. Jadi norma kesusilaan berhubungan erat dengan norma agama. Karena norma agama juga membicarakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus jujur. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari tingkah laku kita harus baik. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari perilaku yang kita jalani, yang kita lakukan harus memiliki nilai-nilai luhur. Ya, nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur itu di atas dari baik. Ya. Nilai luhur itu adalah nilai kebaikan yang dilakoni oleh bangsa Indonesia secara turun-temurun. Tidak hanya hari ini saja, ya, oleh nenek moyang kita pun melakoni perilaku baik itu disebut dengan keluhuran, ya. Nah, contohnya tadi bahwa norma kesusilaan itu kejujuran, kebaikan, keluhuran. Itu sangat diperlukan modal utama manusia hidup, ya, jika dia mau sukses, jika dia mau berhasil, dia harus jujur, ya. Dia harus baik, dia harus memiliki nilai-nilai luhur dalam dirinya, ya. Nah, kalau orang itu mau sukses harus begitu, kalian juga harus begitu, ya. Nggak boleh nggak jujur, nggak boleh nggak baik, nggak boleh nggak memiliki nilai-nilai yang luhur. Nah, ya, jadi saya ulangi sekali lagi bahwa kesusilaan berkaitan erat dengan norma agama. Jadi berbicara tentang norma kesusilaan dapat juga sekaligus berbicara tentang norma agama. Lanjut, kesopanan. Penting enggak kesopanan? Wah, sangat penting. Karena itu menyangkut perilaku kita dalam pergaulan ini, ya, kesopanan. Apa norma kesopanan? Definisinya ialah norma yang berhubungan dengan tata cara pergaulan antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi norma kesopanan itu mengatur tata cara pergaulan. Nah, mengapa harus diatur tata cara pergaulan kita itu harus ada tata caranya? Karena kembali lagi tadi pada pengantar materi norma dan keadilan. Bahwa manusia itu punya kepentingan pribadi yang tidak boleh kita abaikan, yang tidak boleh kita ganggu. Nah, oleh karena itu kita harus tahu dalam pergaulan kita harus mengerti bagaimana cara bergaul yang baik. Cara bergaul yang baik itu adalah sopan. Semuanya harus sopan. Nah, di bawah ada contoh. Apa sopan itu? Contohnya,
yaitu hal-hal yang menyangkut perilaku pantas dan tidak pantas. Nah, sopan dan tidak sopan, boleh dan tidak boleh, wajar dan tidak wajar. Nah, misalnya pantas dan tidak pantas. Nah, perilaku pantas dan tidak pantas dalam pergaulan. Nah, misalnya kamu, boleh enggak kamu ketawa? Boleh. Siapa yang larang orang ketawa? Karena kalau dia senang, boleh enggak ketawa? Boleh. Nah, tapi kalau ketawanya terbahak-bahak, ya nyaring, temannya jadi bising, nah itu namanya perilaku yang tidak pantas. Tadinya tertawa itu boleh, ya menjadi tidak boleh. Karena tertawanya itu nyaring, keras, mengganggu orang lain. Nah, ya, sehingga tertawa yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Yang tadinya wajar, ya menjadi tidak wajar. Ya. Nah, kemudian sopan dan tidak sopan. Nah, saya beri contoh berikutnya lagi ya, menyangkut kesopanan. Nah, misalnya berpakaian. Nah, orang boleh enggak berpakaian? Ya boleh, tapi ketika pakaiannya itu seksi bagi anak perempuan, maka itu menjadi tidak sopan. Ya, maka di SMP 1 seandainya kamu sekolah ya, maka ada peraturan di sekolah kita bagi siswa yang beragama Islam atau Muslim, karena usiamu di SMP sudah akil balik, maka harus mengenakan hijab. Apa itu hijab, Bu? Oh, hijab itu pakainya menutup aurat. Nah, bajunya lengan panjang, roknya juga panjang, rambutnya ditutup menggunakan jilbab, ya. Nah, tidak boleh di sini menggunakan rok mini, apalagi menggunakan tank top. Nah, tahu tank top? Yang seperti singlet buat bapak-bapak itu. Namanya tank top bagi perempuan. Nah, itu menjadi tidak sopan ya. Nah, jadi itu adalah norma kesopanan ya. Kesopanan itu apa? Menyangkut tindakan kita, perilaku kita, pantas tidak pantas, sopan tidak sopan, boleh tidak boleh, dan serta wajar dan tidak wajar. Kemudian norma agama. Norma agama, ya, yang ketiga adalah norma agama. Apa norma agama? Norma agama adalah kaidah atau peraturan hidup yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Ya, nah, wahyu Tuhan artinya aturan itu datang dari firman Tuhan, ya, diucapkan oleh Yang Maha Kuasa. Dari wahyu Tuhan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan alam, serta mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Ya. Nah, jadi itu norma agama. Norma agama itu tadi ya sumbernya dari wahyu Tuhan. Mengatur hubungan siapa? Manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam dan lingkungannya. Mengapa harus diatur manusia dengan alam dan lingkungannya? Ya, karena kalau tidak diatur, bisa-bisa kita setiap hari dapat bencana, ya. Nah, jadi norma agama adalah kaidah atau peraturan yang bersumber dari wahyu Tuhan. Nah, jadi kita ini, bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam agama ya. Nah, ada 6 agama. 1 agama Islam, 2 agama Kristen, 3 agama Katolik, 4 agama Hindu, 5 agama Buddha, 6 agama Konghucu ya. Nah, jadi dari kelima agama itu mereka mempunyai
wahyu sendiri-sendiri. Sehingga kita kenal adanya kitab suci. Ya, masing-masing agama itu ada kitab sucinya. Nah, untuk mengetahui bagaimana berperilaku, bukalah kitab suci kita masing-masing. Di sana ditentukan bagaimana tata cara beragama, ya. Nah, misalnya tata cara beribadah, tata cara berkomunikasi dengan manusia, berakhlak dengan alam dan lingkungan. Pak Gesa, waktunya? Masih 10 menit. Saya harus pertanyaan, Pak. Oh ya, boleh. Ya, sekali lagi ya Pak. Ya, anak-anak ya. Terakhir, nah siapkan pertanyaan ya. Materi kita sampai norma hukum yang terakhir. Siapkan pertanyaan. Peraturan yang norma hukum itu adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga negara. Jadi kalau norma agama tidak dibuat manusia, ya. Tapi norma agama itu dari Tuhan, ya. Kalau tidak ada yang ngerti Tuhan, waduh susah ini, ya. Jadi semua kita tahu bahwa Tuhan itu adalah penguasa yang menciptakan alam semesta ini. Nah, yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum itu adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga negara. Ya, jadi berbeda dengan norma agama. Kalau norma hukum dibuat oleh lembaga negara untuk mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu norma hukum. Nah, lalu norma hukum itu punya sifat, ya. Ada sifat-sifatnya, contoh sifatnya mengikat kita. Kita tidak boleh tidak melaksanakan aturan hukum. Ya. Kemudian sifat yang kedua memaksa. Mengapa harus dipaksa? Misalkan pakai helm. Kalau nggak dipaksa, orang nggak mau pakai helm itu. Kenapa? Oh, karena nggak keren. Nah, dia itu mau menunjukkan rambutnya pirang, jalan kemana-mana. Kalau nggak pakai helm kan kelihatan, tapi kalau pakai helm nggak kelihatan. Oleh karena itu, contoh ya, sifatnya harus mengikat dan memaksa. Kita tidak boleh tidak taat. Setiap orang yang sudah dewasa harus taat kepada hukum yang dibuat oleh negara. Nah, setiap orang harus tidak boleh, tidak suka, oh aku tidak suka aturannya begini, aku tidak suka ada lampu merah, aku kan mau buru-buru, mau cepat, aku tidak suka ada lampu merah, terobos saja lampu merah. Nah, itu yang dimaksud dengan memaksa. Kita meskipun mau cepat, mau apa, ketika lampu merah nyala di perempatan jalan, ya harus stop. Tidak boleh kita melanggar, karena kita tidak suka, karena kita mau punya kepentingan cepat, buru-buru ya. Nah, jadi itu sifatnya mengikat dan memaksa. Contoh yang di bawah dalam mentaati peraturan lalu lintas, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Banyak kewajiban kita ya sebagai warga negara yang Ibu tidak bisa sebutkan satu per satu. Oke anak-anak, mungkin materi kita cukup sini dulu ya. Artinya kita sampai macam-macam norma. Saya yakin kamu sudah belajar semua tentang materi norma dan keadilan. Saya mohon maaf ya, kemarin lupa mendelete tugasnya itu. Nah, tapi sudah saya infokan lewat Classroom bahwa ada penugasan di dalam slide PowerPoint saya, bahwa itu tidak perlu dilaksanakan. Misalnya membuat clipping, kasihan kamu. Kita kan pembelajarannya online, pembelajarannya daring. Nah, sementara saya butuh clipping, ya clipping ada barangnya ya. Dikirim juga saya tidak mau. Jadi untuk materi untuk norma dan keadilan yang PowerPoint-nya sudah saya kirimkan, tidak perlu mengerjakan tugas-tugas di dalamnya. Nanti tugasnya kan saya kirim sendiri, itu buat belajar saja ya, menyikapi waktu kita yang terbatas.
Baiklah anak-anak, cukup sini dulu ya, sampai norma, macam-macam norma. Karena masih ada sisa waktu berapa Pak Kesa? 9 menit. Ya, 9 menit. Nah, 9 menit, silahkan menulis pertanyaan ya. Kalau saya bisa jawab sekarang, saya jawab. Kalau enggak, saya pending ya. Nah, Pak Kesar silakan pertanyaan, pilih dulu Pak pertanyaannya. Di sini ada satu pertanyaan yang masuk dari Nabila Malfa, Kelas 7E. ya. Ini pertanyaannya, apa hubungannya dengan WNI ya Bu? Hubungannya apa? Oh ya, apa hubungannya dengan WNI? Nah, saya ini soalnya ini kurang lengkap. Hubungan apa maksudnya dengan WNI? Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara ini kah yang dimaksud dia ya? Soalnya ini kurang lengkap. Gimana Pak? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan WNI? Seperti itu aja. Oh iya. Iya, kita objeknya yang mana? Oh ya, objek yang dihubungkannya itu yang mana? Mungkin saja ya. Mungkin pertanyaannya begini, mungkin apa hubungan norma? Mungkin begitu ya. Tapi norma ini kan banyak. Tapi enggak apa-apa, saya carikan secara umum aja. Norma dengan warga negara Indonesia, WNI itu warga negara Indonesia. Apa hubungannya ya? Norma dengan warga negara Indonesia. Mungkin sempurnanya begitu ya Pak Kaisar ya pertanyaannya. Ya enggak apa-apa. Yang penting kamu sudah bertanya. Nah, tapi enggak apa-apa, nanti bisa japri ke saya kan, bisa di classroom itu nanti kamu bisa nanya. Ini mungkin pertanyaannya bisa diperbaiki, tapi enggak apa-apa, sekarang saya akan jawab saja. Bahwa hubungan norma dengan warga negara Indonesia. Wah, itu sangat hubungannya itu sangat erat sekali. Karena norma itu mengatur warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia diatur oleh norma. Norma membutuhkan warga negara Indonesia. Kalau tidak ada warga negara Indonesia, ya tidak dibutuhkan norma. Kita kan tidak ada. Norma itu tadi aturan. Nah, norma mengatur. Mengatur siapa? Mengatur orang. Orang itu siapa? Oh, ternyata norma itu berlaku di Indonesia, berarti dia mengatur warga negara Indonesia. Jadi, itu berhubungan sangat erat sekali. Ada hubungan timbal baliknya. Norma itu aturan. Untuk mengatur siapa? Mengatur warga, mengatur manusia. Manusia siapa? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia siapa? Di dalamnya adalah warga negara Indonesia. Agar kita ini hidupnya serba teratur. Kalau teratur itu enak, ya, harmonis, tidak ada gejolak, tidak ada permasalahan dalam bermasyarakat. Karena kalau hidup bermasyarakat itu banyak masalah, ya di mana-mana terjadi permasalahan, tidak enak, susah kita hidup ya. Jadi hubungannya itu adalah hubungan pengaturan. Ya, norma itu mengatur warga negara. Hubungannya adalah pengaturan antara warga negara Indonesia sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam lingkungan hidup bermasyarakat. Jadi begitu dulu ya, Nabila. Yang nanya Nabila tadi ya. Pertanyaan pertama. Ya, Nabila. Nabila, begitu dulu Nabila ya, boleh lewat classroom menanyakan kalau memang atau mau memperbaiki soalnya. Masih ada waktu Pak Kesa? Masih ada, mungkin bisa satu pertanyaan. Ya, yang bagus Pak pertanyaannya. Ini ada yang pertanyaan bagus. Dari Rizka Dewi Arianti. Ya, ya. Bu, apa yang terjadi jika kita melanggar norma-norma tersebut? Oh ya, bagus pertanyaannya. Apa yang terjadi kalau kita melanggar norma tersebut? Nah, norma itu tadi kan macam-macam ya. Nah, ada norma kesusilaan, ada norma hukum, ada norma agama, ada norma pergaulan, ya. Nah, itu kita langgar semuanya.
Norma kesusilaan kamu langgar, norma kesopanan kamu langgar, norma pergaulan kamu langgar, norma hukum kamu langgar. Maka kamu akan menjadi orang yang tidak disukai. Nah, disukai. Kalau kamu melanggar norma hukum, khusus norma hukum, maka kamu akan mendapat sanksi hukum. Kamu akan melanggar. Misalnya, ini yang ringan saja. Kamu melanggar etika berlalu lintas. Saat lampu di traffic light itu nyala merah, kamu kan harus stop. Nah, tapi kamu tidak mau stop, menerabas. Langsung ada polisi di sana lihat, atau di perempatan itu ada CCTV-nya, maka kamu akan dikenakan sanksi. Motormu bisa disita polisi, bisa ditilang, ya. Tilang itu ya sesuai dengan jumlah pelanggarannya. Nah, itu yang norma hukum. Intinya bahwa kamu akan menjadi orang yang tidak disukai dimanapun kamu berada. Ya, melanggar norma kesusilaan, tidak suka. Norma pergaulan dilanggar, temannya tidak suka. Norma kesopanan dilanggar, temannya tidak suka. Norma agama, kamu akan mendapatkan sanksi dosa dari Tuhanmu. Norma hukum, kamu akan dihukum oleh negara. Contoh, lalu lintas, kamu pasti ditilang, ya, motormu diambil. Nah, itu adalah paparan yang saya berikan apa mengenai pertanyaan apa yang terjadi kalau kita melanggar norma itu tadi. Oke, anak-anak, kalau 2 menit masih ada satu, boleh Pak? Masih Satu lagi pertanyaan. Ini bagus. Dari Maulianda dari 7J. Ya. Jika seorang WNA datang ke negara Indonesia, Ya. maka dia juga akan terikat hukum dan norma negara Indonesia. Oh, begitu. Ya. WNA itu warga negara asing. Ya. Nah, warga negara asing itu datang ke tempat kita kalau pada norma hukum dia tidak mengikuti aturan negara kita. Ya, norma hukum dia tidak terikat pada hukum di negara kita. Tapi kalau norma-norma yang lain, norma agama juga dia tidak terikat. Tetapi kalau norma kesusilaan dan norma kesopanan, mereka terikat. Mereka tidak boleh semau-maunya datang ke tempat kita dengan etika mereka sendiri. Tidak boleh. Nih, saya ambil sederhananya. Kamu kan punya rumah sendiri di rumahmu. Kamu mau bertandang ke rumah temanmu, ya, ke rumah temanmu. Boleh enggak kamu begitu datang ke rumah teman, langsung masuk, langsung buka kulkas, langsung duduk di meja, makan kamu di situ? Kan enggak boleh, ya. Nah, seperti itu. Jadi mereka harus manut aturan kita. Ya, di sini di etika bangsa Indonesia itu bagaimana? Etika di negara kita bagaimana? Etika di negara mereka berbeda dengan etika di negara kita. Tapi ketika mereka datang ke tempat kita, mereka harus ikut aturan kita, etika kita. Tapi bukan norma agama dan bukan norma hukum, ya. Kalau norma hukum, mereka melakukan pelanggaran hukum di tempat kita, mereka akan diadili oleh negaranya juga. Ya, tidak boleh kita mengadilinya. Maksudnya apa, negara kita mengadilinya, tidak boleh. Dia akan diadili oleh negaranya sendiri karena telah melakukan kejahatan meskipun di negara orang atau di tempat kita, di negara kita, ya. Nah, jadi ada norma yang mereka harus taati, ada norma yang tidak mengikat mereka. Ketika mereka melakukan pelanggaran, maka hukumannya dilakukan oleh negaranya sendiri. Bagus pertanyaannya ya. Nah, saya pikir waktu kita sudah habis, maka saya akhiri pelajaran kita pada hari ini sampai pada materi macam-macam norma, ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.